Hutan belantara tropis di Sumatera. Beribu hektar. Sebagian sudah terpetakan, sebagian lagi belum terjamah. Bagi manusia, rimba yang ganas, panas, tropis, tingkat kelembabannya tinggi dan tak jarang melemaskan karena udara pengap oleh pembusukan tumbuh-tumbuhan. Sepanjang musim penghujan, air tercurah di dataran tinggi dan mengalir ke daerah rawa-rawa. Pada gilirannya, air itu menuju ke dua danau besar, yaitu Tasik Pulau Besar dan Tasik Bawah. Tentu saja ada kehidupan di sini. Penduduk menemukan ikan di kedua danau ini. Pohon-pohon dipenuhi oleh kera dan jenis-jenis burung serta binatang lain yang tak terkira banyaknya. Gajah, terkadang juga harimau berkeliaran di hutan, sedangkan ular, buaya dan banyak lagi makhluk melata mendiami rawa-rawa tersebut. Yang pasti, hanya terdengar desing nyamuk dan suara jangkrik yang berdendang, dan segalanya sepi. Dan ke belantara yang menakutkan inilah datang manusia, para ahli geologi, orang-orang pertama yang mengubah daerah ini menjadi tambang emas hitam bagi Indonesia, sambil menjaga kelestarian sistem kehidupan dan lingkungan hidup di situ untuk generasi kini dan masa depan. Mereka mencari minyak seperti yang telah berhasil mereka kerjakan di banyak daerah lain di Sumatera. Mereka berpusat di Rumbai, kantor utama PT Caltex Pacific Indonesia, kontraktor perusahaan minyak negara Pertamina. Pemukiman ini yang dulunya hutan adalah pusat syaraf perusahaan. Kesinilah para ahli geologi mengirimkan laporannya, mengirimkan contoh batuannya untuk diselidiki dan dipetakan agar dapat diketahui apakah ada cadangan minyak di situ dan berapa banyak. Semua data dimasukkan ke dalam komputer dan jawabannya akan keluar dalam beberapa jam. Sebelumnya hal ini memakan waktu berbulan-bulan. Berdasarkan perhitungan-perhitungan ini, para insinyur mengadakan studi kelayakan, penjajakan ekonomis pemboran sumur, sedangkan yang lain menghitung kemungkinan laba dan rugi. Dan tidak hanya laba dan rugi, tapi pertimbangan-pertimbangan mengenai manusianya, lingkungan hidup dan ekosistem. Bapak Tahia, Ketua Dewan Komisaris, menekankan perhatian dan kepentingan perusahaan mengenai hal ini dan menerangkan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan kepada seluruh staf dan karyawan. Para juru gambar dan teknisi mendesain, menyesuaikan dan menyusun peralatan yang dibutuhkan. Bagi kebanyakan orang pekerjaan ini tampak sia-sia. Medan dengan seluruh keadaan sekelilingnya seolah tidak mendukung. Memompa minyak keluar merupakan satu faktor. Melestarikan lingkungan hidup adalah faktor lain. Ini merupakan usaha untung-untungan. Berjudi dengan tenaga manusia, mesin-mesin dan alam itu sendiri. Hutan perawan di tanah datar ini terletak di dataran rendah pantai timur Sumatera di bagian barat Indonesia. 25 km dari pantai terdapat dua buah danau, yaitu Tasik Pulau Besar dan Tasik Bawah. Penelitian seismograf menunjukkan adanya cadangan minyak yang potensial di wilayah ini. Menara bor yang diangkut dengan helikopter dipancangkan dan 8 sumur kemudian dibor. Dari kesemuanya ini, 4 ternyata hampa, yang 4 lainnya menghasilkan minyak. Dari penemuan ini, 2 lapangan minyak baru terjelma. Yang lebih kecil dinamakan Beruk dan yang lain Zamrud. Keduanya akan dihubungkan oleh saluran pipa ke stasiun pengumpul. Kemudian ke stasiun pompa yang ada, tangki pengapalan, dan dermaga minyak Dumai.
Kesemuanya itu membutuhkan waktu 6 tahun sampai hasilnya terlihat. 6 bulan diperlukan agar proyek tersebut dapat dimulai. 6 bulan untuk menggalang kerjasama antar departemen. 6 bulan untuk menetapkan prosedur, memesan bahan-bahan dan peralatan, dan yang paling utama menetapkan waktu untuk memastikan agar semua berjalan lancar sesuai dengan jadwal. Semuanya dijadwalkan. Bukan pekerjaan yang mudah bila beratus-ratus orang, bahan-bahan serta peralatan harus dikapalkan dari berbagai penjuru dunia ke medan yang tak dikenal, di mana cuaca dan musim hujan dapat menghambat operasi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sungai Siak, awal jalan kehidupan operasi ini. Melalui sungai ini diangkutlah bulldozer, mesin truk, alat perata dan truk untuk pembangunan jalan, dan bahan-bahan bangunan, pembangkit tenaga listrik, bahan bakar, air, dan makanan. Seperti tentara maju perang, semua harus digerakkan. Tetapi sebelum segala sesuatu berjalan lebih jauh, para peneliti harus bekerja lebih dulu dan sebuah jalan pun mulai terwujud. Laterit adalah sejenis tanah liat mengandung besi yang sangat umum terdapat di Sumatera. Tanah jenis ini mungkin tak baik untuk pertanian, tapi baik sebagai dasar yang kokoh untuk pembuatan jalan. Dari lokasi pemukiman dan daerah-daerah sekitarnya, laterit diciduk dan diangkut dengan truk ke jalan yang sedang dikerjakan, meter demi meter. Di sungai, sebuah feri penyeberangan mendekati penyelesaiannya. Jalan-jalan yang menghubungkan pemukiman sementara dengan kantor proyek telah selesai. Dengan kedatangan feri, waktu perjalanan jadi dipersingkat beberapa jam dan pengapalan alat-alat dapat sesuai dengan jadwalnya. Ketika jalan terus bertambah panjang, dataran tinggi ditinggalkan dan kita mulai memasuki daerah berawa di mana sumur-sumur harus dibor. Mulanya laju proyek dapat dikendalikan tapi seringkali truk-truk terjebak dan karena keadaannya berawa,